Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Ya adik-adik yang sudah ready untuk memuji nama Tuhan, Yuk kita beribadah bersama-sama. Habis main game, kerjakan PR-mu ya. Ya, Ma. Loh, kok masih main game? Adik-adik yang di rumah, apa yang kalian lakukan jika kalian adalah Mikaela? Adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan belajar dari Yunus. Tetapi sebelum mulai nih adik-adik, kita berdoa dulu nih Kak Jubri. Benar sekali. Betul. Nah adik-adik, sudah siap mau berdoa hari ini? Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sekolah kami 1 minggu yang kami sudah lewati dengan belajar dan belajar Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar buat Tuhan Yesus dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian yang akan kami naikkan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami persembahkan itu semua buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami supaya kami tetap bersukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih
tentang isi hatimu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkan hati, pikiran, serta Alkitab adik-adik. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe dan beritahu kepada semua orang di sana bahwa mereka telah melakukan kejahatan dan mereka harus bertobat, atau aku akan menghancurkan mereka." Kota ini terletak di tepian timur sungai Tigris dan merupakan ibu kota kerajaan Asiria purba. Nah, situs kota purbakala ini terletak tepat di seberang kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Tapi Yunus menjadi takut dan memutuskan untuk melarikan diri ke Tarsis menggunakan kapal. Letak kota Tarsis berlawanan arah dengan kota Niniwe. Apakah adik-adik pernah membayangkan melarikan diri dari Tuhan? Nah, ini sama halnya ketika adik-adik tidak melakukan perintah Tuhan, Kak Durman, sehingga berdosa. Contohnya, ketika tiba waktunya ujian, kalian belajarnya tidak serius dan sambil bermain, sehingga nilainya yang didapat kurang baik. Lalu ketika Yunus berada di kapal, Tuhan mengirimkan badai. Badai yang sangat besar sampai semua pelaut mengira bahwa kapal mereka akan tenggelam. Lalu para pelaut membuang semua muatan barang dari kapal ke dalam laut. Tidak tahu apakah hal itu akan membantu, tetapi hanya itu yang dapat mereka lakukan. Ketika badai itu mengamuk, Yunus ada di dalam kapal dan sedang tertidur. Kapten kapal melihat Yunus lalu berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa tertidur di saat seperti ini? Berdoalah kepada Tuhanmu untuk minta bantuan." Lalu kapten kapal memutuskan melakukan undian untuk mencari tahu siapa yang menjadi penyebab badai itu. Undian sama seperti lotre. Siapa yang muncul namanya, dialah penyebabnya. Dan ketika melakukan undian, nama Yunuslah yang muncul. Anak buah kapal itu bertanya kepada Yunus apa yang dia lakukan sehingga terjadi badai yang besar dan apa yang harus dilakukan agar badai itu berhenti. Yunus berkata, "Angkat dan buanglah saya ke laut, maka badai ini pasti akan tenang kembali." Tetapi anak buah kapal itu tidak mau melakukannya. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendayung kapal itu ke arah daratan, tetapi mereka tidak mampu mengarahkan kapal itu. Para anak buah kapal itu meminta maaf kepada Tuhan kalau akhirnya mereka akan membuang Yunus ke dalam laut. Lalu mereka melemparkan Yunus ke laut. Tidak tahu apakah mereka sempat meminta maaf kepada Yunus, tapi memang Tuhanlah yang membuat badai besar itu. Adik-adik, kalau kalian mau minta maaf kepada orang lain, maka kalian juga harus minta ampun ke Tuhan. Setelah Yunus dibuang ke laut, badai pun reda dan laut menjadi tenang kembali. Mungkin adik-adik bertanya, apakah Yunus berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan Tuhan mempunyai jawabannya.
Tiba-tiba Tuhan mendatangkan ikan yang besar untuk menelan Yunus. Wah, kasihan sekali Yunus ya Kak. Lalu apa yang terjadi kepada Yunus Kak? Iya adik-adik, Yunus ada di dalam perut ikan besar itu. Apa yang buruk berubah menjadi lebih buruk lagi dalam waktu sekejap. Alkitab mengatakan ikan besar menelan Yunus, tapi kita tidak tahu apakah itu seekor ikan paus atau ikan yang lainnya. Apapun jenis ikannya, pasti ukurannya besar sekali sampai dapat menelan seorang manusia tanpa mengunyahnya. Tapi adik-adik, kalian harus mengunyah makanan dulu sebelum menelannya ya. Wah, pasti Yunus sedih dan ketakutan sekali di sana ya Kak. Tapi Kak, selama 3 hari dan 3 malam, Yunus masih di dalam perut ikan itu, namun masih hidup. Kembali ke Yunus, dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Bayangkan adik-adik, terjebak di dalam tempat yang gelap, bau, dan lengket selama 3 hari lamanya, seperti berada di dalam toilet yang gelap. Bayangkan adik-adik, bagaimana jika berada di dalam sebuah ikan besar? Pastinya gelap, licin, dan sangat bau. Sama seperti toilet yang ada siripnya. Setelah 3 hari lamanya, Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus. Sebenarnya ikan tidak bisa muntah, tapi Yunus dimuntahkan ikan tersebut dari perutnya. Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah puke, barf, hole, dan masih banyak lagi. Intinya ikan itu mengeluarkan Yunus melalui mulutnya. Kakak juga bertanya-tanya, mengapa Yunus tidak mati ditelan ikan besar? Jawabannya adalah adik-adik, karena Tuhan masih sayang kepada Yunus. Tuhan masih beri kesempatan Yunus untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa dan memuji nama Tuhan. Wah, pasti Tuhan Yesus senang sekali melihat apa yang Yunus lakukan. Oleh sebab itu, makanya Tuhan Yesus memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus. Ketika Yunus sudah berada di daratan, Tuhan meminta untuk kedua kalinya untuk dia pergi ke kota Niniwe untuk memberitahu semua orang di sana agar bertobat. Kali ini Yunus pergi ke kota Niniwe. Adik-adik, kita harus taat mendengarkan perintah Tuhan. Ketika sampai di Niniwe, Yunus memberitahukan ke semua orang bahwa Tuhan meminta mereka untuk tidak berbuat jahat lagi. Dan penduduk Niniwe pun percaya pada apa yang dikatakan Yunus. Lalu semua orang berpuasa dan memakai kain karung. Puasa adalah ketika adik-adik tidak makan dan hanya berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Sedangkan memakai kain karung sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ketika Tuhan melihat mereka berhenti melakukan kejahatan dan bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Betul sekali Mikaela. Oleh sebab itu nih adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan dan berdosa, maka segera minta ampun pada Tuhan ya. Tuhan Yesus itu Maha Pengasih nih Kak Jebri. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita ketika kita bertobat dan mengakui kesalahan kita adik-adik. Maka Tuhan selalu mengampuni kita dan memberi kesempatan kembali kepada kita. Pertobatan itu tidak hanya terjadi sekali dalam hidup kita adik-adik, tetapi setiap hari. Maka itu setiap hari kita perlu merenungkan, apakah kita sudah berbuat salah? Nah, bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, juga dengan berdoa dan memuji Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, untuk pergi ke Niniwe. Tetapi kali ini Yunus tidak melarikan diri lagi nih adik-adik. Yunus pergi untuk memperingatkan penduduk kota Niniwe supaya mereka bertobat. Raja menyerukan supaya seluruh penduduk berpuasa, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan mengampuni. Niniwe tidak jadi dilanda oleh malapetaka adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 5.
Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah, adik-adik, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Nah, pertanyaan dari Kak Durman adalah siapa yang dimakan oleh ikan besar itu, Kak Jeffrey? Wah, Kak Jeffrey tahu, Kak Durman. Kak Durman juga tahu loh. Wah, pasti adik-adik yang mendengarkan firman tahu jawabannya. Nah, pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey. Apa itu, Kak Jeffrey? Apa yang harus kita lakukan jikalau kita telah melakukan perbuatan yang salah? Kira-kira apa ya, Kak Jeffrey ya? Apa? Ayo. Dan sekarang adik-adik boleh menjawab pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman dan kirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids Dan IG DNA Kids. Jangan lupa ya, kami tunggu jawaban adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan peralatannya karena sekarang kita akan beraktivitas. Halo adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, buffalo warna biru tua, biru muda, dan warna putih. Pen marker, spidol marker warna putih, pensil, double tip, penggaris, gunting, mata-mataan. Buat pola ikan besar seperti ini. Dari sini ke sini kira-kira 12 cm. Oke, kalian untuk buat polanya, buat pola seperti ini ya. Lalu kita gunting. Buffalo yang warna putih ini kita buat 3 buah pola seperti ini. Ya, kira-kira 8 kali setengah cm. Lalu kertas yang biru yang kecil ini yang kita gunting tadi, kita buat gelombang-gelombang seperti ini guntingnya. Ya, pasang double tip di bagian ikan di bawah. Nah, lalu tempelkan tadi pola gelombangnya di sini, ya. Nah, yang 3 buah pola yang panjang ini, kalian ambil pensil lalu kayak gini ya, biar dia melengkung. Oke, lalu kasih double tip di bagian belakang ikan, tapi ini di atasnya. Nah, kayak gini masangnya. Matanya ini adik-adik kasih double tip, lalu tempelkan di sini. Ambil pen marker, si mulutnya. Ukur panjang dari sini ke sini 4 cm, lalu digunting seperti ini. Pisahin yang kecilnya, lalu yang bagian panjangnya kita lipat jadi 2 bagian. Nah, ini udah kita lipat. Lalu ini di bagian tengahnya buat garis ya. Nah, dari bawah ke atas ini ukurannya 3 cm ya. Kasih jarak dari sini ke sini 4 cm. Oke, seperti ini. Lalu digunting. Nah, guntingnya cukup di kiri dan kanan aja. Nah, tengahnya jangan digunting ya adik-adik ya. Seperti ini. Buat pola gelombang seperti ini menggunakan spidol putih. Jika nggak ada spidol putih, kalian pakai tip X ya. Bagian bawah ikan ini kalian juga kasih pola gelombang ya. Nah, di sini tempelkan double tip. Lalu double tipnya dibuka. Nah, ini ditempel sini. Oke. Nah, jadi deh ikan besar kita yang memakan Yunus. Oke. Ini bisa dipajang di meja belajar kalian adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama perintahkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Jika anak taat, pujilah anak. Jika anak menjawab entar, perintahkan anak untuk yang kedua kalinya. Jika anak tidak taat, disiplinkan anak sampai ia belajar minta ampun dan tidak mengulangi atau menunda perintah yang Papa Mama berikan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, adik-adik, di layar handphone adik-adik atau di layar TV adik-adik ada QR code. Minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong Tuhan Yesus berkati tangan orang-orang
yang akan membaik. Dan juga agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad. You see when I'm mad, you still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. You see when I'm sad, you see when I'm mad, you still love me and you want to help. When you look at me, I want you to see LOVE, love for my friends and family. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. No matter what I see, God sees the inside of me. The Lord is looking at my heart. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo, supaya bisa memimpin negara-Mu dengan baik dan juga mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Niko dan Bapak Samuel Gunawan, supaya mereka bisa memimpin gereja-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi Tuhan kami mau menerima berkat Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Betul Kak Jabri. Adik-adik jangan sedih ya, sebab minggu depan kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Dadah. Bye-bye.